nyebutkan KGM alus, isukna goreng, isukna alus deh, isukna goreng deh, isukna alus deh, isukna goreng deh, buah edan. Tetapi kalau terus menerus, rekan-rekan sekalian, sesuatu yang diyakini terus menerus itu akan berwujud menjadi sebuah kenyataan. Oke, yang kedua, nyekel wanci, menggenggam waktu atau tepat waktu. Oke, sekali lagi, kalau berbicara nyekel wanci, kemudian boga kekuatan aheng nyekel wanci. Kalau orang yang menyekel wanci, menggenggam waktu itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi nyekel wanci itu adalah orang yang mempunyai kekuatan dahsyat, tepat pada waktunya, bahkan melebihi ekspektasinya. Oke, apa sih yang nyekel waktu itu artinya? Nyekel waktu itu sama dengan satu, bisa afirmasi. Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau hidupnya lebih baik? Semua. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu sekalian, bisa nggak mengafirmasikan bahwa Bapak Ibu sekalian itu, saya akan lebih baik? Berpikir kaya, berpikir kaya Bapak Ibu sekalian, berpikir kaya, berpikir mampu. Saya pada satu saat nanti ini akan jadi milik saya. Pada satu saat nanti saya harus mempunyai mobil itu, saya harus mempunyai rumah itu, saya harus mempunyai perumahan itu, saya harus bisa mewujudkan apa yang keluarga inginkan. Jikalau tidak diafirmasi, tidak dibuat satu bayangan yang konkret, bisa nggak itu terwujud? Kalau tidak diafirmasi, tidak akan pernah bisa. Jadi afirmasi, nyekel wanci itu adalah bisa mengafirmasi, bisa mentamali dan tahali, bisa membayangkan dengan angan-angan dan melayang di selaput otak setiap waktu dan setiap saat. Itu afirmasi. Jadi siapakah orang yang akan nyekel wanci, menggenggam waktu? Mereka yang pertama yang bisa menggenggam waktu itu adalah mereka yang bisa afirmasi, berpikir positif. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Jadi jikalaulah kita la in syakartum, berpikir positif, bersyukur, berpikir positif, maka kita akan diberi pikiran positif dan keadaan yang positif. Jikalau kita tidak bisa berpikir positif, maka apa yang terjadi? Adzabil lasadid. Jadi bunga tadi, bahagia itu dibuat. Oke, sekali lagi, afirmasi. Yang kedua setelah afirmasi itu adalah gestur. Siapakah orang yang akan menggenggam waktu itu? Mereka yang bisa menggestur. Apa gestur? Gerakan tubuh. Apa? Mengatur gerakan tubuh. Bisa dipahami? Saya sangat suka sama dia. Engkau nyebutkan anak suka, tapi panon malah banget. Cekulan gitu. Bisa dipahami nggak? Gestur itu menguasai bahasa tubuh. Jadi kalau mau menyampaikan sesuatu yang baik, disampaikan dengan baik nggak? Baik. Jadi gestur itu sama dengan gerakan tubuh. Yang ketiga adalah intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suara. Oke, yang terakhir itu adalah boga jati diri. Boga
Boga jati diri itu yang pertama punya konsep hidup. Anda sudah mempunyai konsep hidup? Oke, semua orang mempunyai konsep hidup. Yang selanjutnya, boga prinsip hidup. Prinsip. Jadi kalau berpikir prinsip itu adalah segala sesuatu yang menjadi keyakinannya dan itu tidak akan pernah bisa tergoyahkan. Dan yang ketiga itu adalah boga ciri jeung bukti. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ciri jeung bukti. Bapak Ibu sekalian punya ciri nggak? Bapak Ibu sekalian itu seorang JMer? Punya. Benar. Cung yang mempunyai ciri JMer. Semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tapi sekarang mau bertanya, ada nggak buktinya? Ada buktinya gitu? Benar. Benar ada buktinya. Satu, bukti itu kepada tubuh kita Bapak Ibu sekalian. Kalau yang ada bukti itu harus ada bukti pada tubuh kita. Satu, diri kita sendiri. Jikalau kita merasa bahwa kita itu berasal dari sebuah pribadi dan mau berubah dan menjadi JMer, satu berarti kepada diri kita sendiri. Sudah bangga belum dengan diri kita sendiri? Mungkin iya, mungkin tidak. Mudah-mudahan semuanya iya. Oke, yang selanjutnya, punya bukti bahwa Anda itu seorang JMer. Yang kedua itu kepada tangan kita. Tangan kita itu perlambang apa? Kalau secara budayanya apa? Anak atau yang dibesarkan oleh kita, atau orang yang dibentuk oleh kita. Anda bisa membuktikan itu? Benar. Oke. Yang selanjutnya, tubuh kita. Orang tua atau mertua kita atau orang yang dituakan oleh kita. Sudah ada bukti itu gitu? Sudah. Dan yang keempat adalah teman hidup kita. Sudah bisakah Anda membuktikan kepada teman hidup Anda? Istri Anda? Saya berjuang demi Anda, saya berjuang demi kamu, saya berjuang demi Anda. Aya bukti nanti? Harus ada bukti. Lamun leuwih galak ka pamajikan atau ka salaki eta aya bukti nanti? Aya buktina menjadi pembelot. Bapak dan Ibu sekalian, yang paling sulit itu adalah menunjukkan kepada rekan sejawat kita, kepada teman hidup kita, kepada lawan jenis kita, tetapi orangnya dekat. Sekali lagi, tantangan terbesar di Kilat Baja adalah intern konflik. Jikalau kita bisa menunjukkan di Kilat Bajra ini, kita bisa menepis intern konflik, maka kita akan selesai, akan bakal tuntas. Jadi kalau Anda berjuang demi orang terdekat Anda, buktikan, walaupun satu yang beas. Mana bukti? Ada buktinya nggak? Ada. Kalau enggak, tanda tanya besar. Oke Bapak Ibu sekalian, orang yang paling kita sepelekan itu adalah orang yang paling terdekat. Biasanya adalah orang yang paling terdekat, tetapi hanya orang terdekat itulah, asiratakal akrabin itulah, jauh di mata dekat di hati. Orang yang seperti itulah yang akan bisa mensupport Anda. Orang itulah yang akan bisa menuntaskan Anda. Orang seperti itulah yang bisa akan membuat Anda itu lebih besar dan lebih besar lagi.
Jikalau kita belum bisa memperbaiki kepada rekan terdekat kita atau teman sejawat kita, kalau yang sudah punya istri kepada istrinya, kalau yang sudah punya suami kepada suaminya, kalau yang punya pacar kepada pacarnya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah bisa memperbaiki itu semua, memperbaiki komunikasi itu, Anda sekalian akan ngadangian nyekel wanci dan boga jati diri ya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus di Garut? Karena semua kita ini di sini Bapak Ibu sekalian sangat terkait di Garut ini. Sekali lagi sangat terkait. Dimensi hari ini dimensi yang paling kuat di sini. Percaya atau tidak Bapak Ibu sekalian bahwa Triloka Limbangan itu 700 tahun ke belakang terjadi di Tatar sini. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau 700 tahun ke belakang itu juga adalah sebuah kebaikan dan menjadi sebuah kebesaran dari seluruh kenyataan, maka Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan menjadi seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan saat ini dimanapun Bapak Ibu sekalian, cung semua yang sudah mempunyai jaringan, ada yang belum, cung yang belum punya jaringan, mau punya jaringan, mau nggak afirmasi? Berdiri yang belum punya jaringan. Berdiri yang belum punya jaringan. Yang sudah punya jaringan ngaku walaupun satu ataupun hilang. Pernah punya jaringan tapi hilang. Oh pernah, berarti Anda pernah punya jaringan. Anda yang belum punya jaringan, Bapak dan Ibu sekalian, Anda yang belum punya jaringan, ingin punya jaringan sekali lagi. Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi Anda bisa nanti copy ya slide saya. Dulu saya hanya membayangkan Bapak Ibu sekalian, sebelum punya jaringan ratusan ribu orang, saya dulu hanya mengafirmasi, ya Allah pada satu saat nanti saya akan tunjukkan bahwa saya akan punya puluhan bahkan ratusan ribu. Dan sekarang ada tahu-tahunya ya Bapak Ibu sekalian, satu hari dalam hati Anda yang belum punya jaringan, mumpung di Tatar ini, mumpung sekarang di sini, kita kumandangkan bersama bahwa saya akan besar dan membesarkan orang lain. Sekali lagi, bagi yang belum punya jaringan, saya siap besar dan saya siap membesarkan orang lain. Sekali lagi, saya siap besar dan saya siap membesarkan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, baru 2 kali. Bagi Anda yang belum mempunyai jaringan, bagi Anda yang belum mempunyai passive income, Anda dentungkan di dalam hati Anda bahwa saya siap besar dan saya siap membesarkan orang lain. Sekali lagi, saya siap besar dan saya siap membesarkan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, bagi yang sudah punya jaringan, bisa berdiri. Anda yang punya jaringan atau pernah punya jaringan, ada yang berdiri tadi belum punya jaringan, sekarang berdiri lagi, nggak apa-apa.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya siap besar. Saya siap membesarkan orang lain. Saya siap mengadang-adang. Saya siap nyekawanci. Saya siap mempunyai harga diri dan jati diri. Terima kasih. Duduk kembali. Ada yang mau mendekati 101? Yang belum 101 tapi mendekati 101? Begini Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang 101 itu biasanya orang yang 101 itu adalah orang yang mulai menikmati passive income. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Orang yang mulai menikmati passive income. Jadi maksudnya orang yang jaringannya itu minimal 101 itu mulai dia itu menikmati passive income. Kebutuhan pokoknya itu terpenuhi, kebutuhan sekundernya terpenuhi. Kan sok loba ulang-ulang lah mengedeketan setorana 101. Oke. Dengan tungtung lagi. Tapi yang penting aman. Aman. Orang yang 505 itu gorowok boga kahayang ngagorowok jadi boga kahayang ngagorowok jadi 505. Jadi boga kahayang gorowok gitu, terong jadi. Nah itu yang 505. Bagi yang 1001 kicep lagi ngeskartian ke misalnya biji mah gitu. Jadi bagi orang yang 1001 itu kicep lagi ngeskartian kita yang naon gitu loh. Oke, bisa dipahami ya, itu rumusan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi nih, orang-orang yang di sini, guru-guru semua, guru-guru saya semua, Bapak Ibu sekalian sudah mengorbankan ruang dan waktu, materi dan apapun pada hari ini. Dan kita semua melihat ya, JM itu bukan hanya seorang terapis, bener. JM itu banyak juga konseptor, bener. Banyak juga pengusaha, bener. Banyak juga apalagi pembikin jaringan, bener. Aplikator ada, investor ada. Jadi lengkap ya sebetulnya. Jadi sekali lagi bahwa GM terapi atau GM community ini bukan hanya terapi, benar. Penjual ada, investor ada, kemudian juga pengusaha ada, petani ada, rekrut ada. Nah 101 mulai pengusaha, pembikin jaringan juga iya, investor juga iya, pelaku iya, menikmati juga iya. 101. Yang belum 101, siapa yang ingin 101? Banyak loh. Yang 101 jangan ngacung lagi. Oke. Yang sudah 101, siapa yang ingin 1001? Yang 101, siapa yang mau ingin 1001? Mau mendoakan mereka semua rekan-rekan sekalian? Jadi nggak kalau didoakan? Pasti jadi. Oke, terima kasih. Sekali lagi mumpung nih kita punya kesempatan bahwa hari ini kita dentumkan dimensi kita secara keras. Dentungkan lagi bahwa Trilong Kalimbang nanti lodaya. Sekali lagi bahwa sekali lagi kenapa sih harus lodaya? Di setiap wilayah di Jawa Barat, di setiap kabupaten itu ada yang namanya lodaya, ada juga mau.
Jadi kalau rekan-rekan sekalian itu, kalau hoyong ningali maung di taman safari aya, di kebun binatang aya. Tapi lamun anu hulu belang koneng loreng, borongongong nyangereng siung rangeteng, matana herang moncorong. Nah, eta namina lodaya. Triloka Limbangan akan menghasilkan lodaya Pajajaran, akan menghasilkan lodaya di Buana. Sekali lagi kita dentungkan Triloka Limbangan hari ini. Triloka Limbangan. Saya siap nyekel wanci. Saya siap ngadariang. Saya siap buka jati diri. Dentungkan lagi dari hati yang paling dalam, mumpung masih di zona Limbangan. Sekali lagi, Triloka Limbangan. Saya siap ngadangiang. Saya siap nyekel wanci. Saya siap boga jati diri. Ada yang masih malabung? Sekali lagi rekan-rekan sekalian. Jadi sekali lagi, pertemuan ini tidak akan pernah bermakna jikalau kita tidak memaknai sendiri bahwa pertemuan itu bentuknya apa. Mau biasa-biasa saja itu hak, mau menyebutnya luar biasa itu juga hak, mau menyebutnya istimewa dan luar biasa itu juga harus. Sekali lagi, Triloka Limbangan, kami siap ngadangiang, kami siap nyekel wanci, kami siap boga jati diri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, selamat datang Waparotanur. Selamat datang banjir bandang atau banjir bandang penduduk. Bapak Ibu sekalian, persiapkan diri, persiapkan diri, persiapkan diri, yaitu satu hati. Sadari diri. Hidup sadar adalah hidup wajar. Hidup wajar adalah tahu segala. Itu sadari diri. Sekali lagi, satu hati, sadari diri, berarti hidup sadar pada diri ini. Apa hidup sadar? Hidup sadar itu sama dengan hidup wajar. Hidup wajar itu adalah tahu segala. Sekali lagi, hidup wajar itu adalah tahu segala. Jikalau tidak tahu segala itu kurang, tidak tahu segala itu kurang aja. Satu, sadari diri bahwa kita, sekali lagi, kudu galeh pakuan, kudu mancekeun hati terus teguh bertahan, eta galeh pakuan. Anda sekarang mau jadi komunitas GM, sekali lagi, Anda sekarang mau jadi komunitas GM, terserah ya. Yang penting bagi rekan-rekan sekalian yang mau komunitas GM, mari kita sadari diri bahwa kita siap dengan perubahan besar. Kalau mau besar, sadari diri. Sadar diri itu adalah tahu segala. Sekali lagi, hidup sadar adalah hidup wajar. Hidup wajar adalah tahu segala. Jika kita seorang GMer, maka kita harus hidup wajar, hidup wajar, tahu segala. Contoh, malah Master Furkan, Master ada, Master ada ini enggak?
Oke. Gusmus seorang terapis. Gusmus seorang terapis. Gusmus bisa sulap? Bisa. Gusmus bisa sulap, bener bisa sulap. Kalian saguru sa ilmu ulah ganggu. Bahaya keeraan era. Oke. Kan harus hidup sadar, hidup wajar, tahu segala. Mun tahu segala ilmu sulapnya kudu nyaho berarti. Bener teh ante gitu loh. Gus teh gitu. Saguru sa ilmu lah ganggu. Ustaz jadi gembur, baru gagal. Yang limbangan doakeun. Ini tali kan ya? Semua orang ini tali tahu ya? Oke. Saya minta doa dari Bapak Ibu sekalian. Saya minta kekuatan dari Bapak Ibu sekalian. Dimensinya kesayangan dulu dah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tali biasa ya? Oke, sekali lagi. Ini tali biasa. Wih, serius banget. Sekali lagi. Ini tali biasa. Oke. Kemudian sekarang ini kita buat wahai tali jadilah tali luar biasa gitu. Sekali lagi, wahai tali jadilah tali luar biasa. Bener gitu? Gagal mah Pak Ustaz. Cek yang limbangan gagal mah. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Kusmu bisa sulap, saguru saya ulah ganggu. Sekali lagi. Tali ya. Yang limbangan mana naon? Siap. Sekali lagi. Ini tali biasa. Oke. Mana naon ayang? Siap. Yang tong gitu tuh. Jadi gembur ya kabel. Sekali lagi. Bisa jadi tukang sulap? Tukang segala, salah satunya. Ada nama mah, ada aman. Jadi hidup sadar, sadari diri ya. Hidup sadar, hidup wajar. Hidup wajar adalah tahu segala diantaranya. Bukan masalah demonya, Bapak Ibu sekalian. Nah, naonan gitu, tapi bisa mempengaruhi sugesti nggak? Bisa. Gestur itu namanya. Oke. Yang kedua, tetapkan ukuran diri. Satu, tetapkan ukuran diri. Satu, sadari diri. Tuh, tetapkan ukuran diri. Anda ingin apa? Sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, 10 hari, 10 minggu, 10 bulan ke depan. Anda tetapkan dari hari ini. Itulah afirmasi. Tetapkan ukuran diri. Anda ukurannya mau apa? Anda mau dihargai ke RT unggul? Anda mau dihargai sama orang rumah saja?
Anda mau dihargai sekampung, sedesa, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi, atau sedunia, tetapkan ukuran diri. Ya, sekali lagi, tetapkan ukuran diri. Kalau Anda tidak menetapkan hari ini, maka hari esok jangan pernah berharap bahwa hari esok itu akan jadi milik kita. Jadi tetapkan ukuran diri itu dari kapan? Sekarang. Kapan waktu yang penting? Sekarang. Siap? Oke, tetapkan ukuran diri dari sekarang. Yang selanjutnya, hati, hargai diri. Hargai diri itu kecil. Menghargai diri itu akan ada harga dirinya ketika Anda menghargai orang lain. Anda akan mempunyai jaringan ketika Anda bisa mendengarkan orang lain. Pingin punya jaringan, benar? Pingin banyak ratusan ribu seperti Gus Mus, tapi mau nggak mendengar keluh kesah mereka? Benar, benar. Nah, sok dicarikan waya tuh. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Pingin punya jaringan kayak Om Ogi, Angkos, 1001, benar? Mau? Pingin seperti Gus Mus, ratusan ribu orang? Mau? Tapi mau nggak mendengar? Pak jengkelnya ditahan gitu loh. Amek, wajar amek. Tapi kebayang amek teh kekar-kata dia hati unggul gitu loh. Kekar-ket ke dia. Siap dengan itu? Oke, ketika Anda bisa menghargai orang lain, maka Anda akan bisa dihargai orang lain, dan dari situlah Anda bisa menghargai diri Anda sendiri. Ya. Sekali lagi, hargai diri. Bagaimana Anda bisa menghargai diri sementara Bapak dan Ibu sekalian mungkin masih ada yang di rumahnya nggak menghargai diri, masih di lingkungan nggak menghargai diri. Tapi pahami, hargai diri itu nilainya adalah ketika kita menghargai orang lain, terus-terusan menghargai orang lain, maka kita akan dihargai orang lain. Dari situlah kita bakal bisa menghargai diri kita sendiri. Betapa istimewanya kita ini. Ya. Hargai diri. Yang selanjutnya adalah tingkatkan diri. Tingkatkan diri di sini. Punya jaringan 101, mau ke 505. Mau secepatnya enggak? Kalau jaringan dari 101 itu mau ke 505, kesabarannya ditingkatkan enggak? Amaknya lebih gede tuh, lebih gede amaknya tuh. Tapi lu bijil, wah gitu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Jaringan sok aya nu ngeyel. Aya nu ngeyel. Oh, aya di sini nggak ada di sini. Di sini nggak ada yang ngeyel. Oh, anu so you know deh. Aya tuh jaringan anu sok so you know. So tahu. SMS. Sudah miskin sombong nih gitu. Nggak ada di sini, nggak ada, benar asli. Tapi mau nggak kita lebih sabar? Luar biasa. Tetapkan ukuran diri. Satu, tingkatkan diri ya. Jadi satu hati. Oke. Trilokal Limbangan. Sekali lagi Trilokal Limbangan. Isinya adalah Trilokal Limbangan adalah isinya mari satu hati. Marinya itu mantapkan diri, antusiaskan diri, belinya tingkatkan, keyakinannya tingkatkan. Keyakinan pada siapa? Keyakinan pada Sang Maha Kuasa, keyakinan pada guru, dan keyakinan pada diri Anda sendiri. Mantapkan diri,
mari satu hati. Jadi sebelum satu hati, saya mengajak dulu, mari mantapkan diri kita masing-masing, antusiasnya ditambah lagi, karena ilmu itu tidak akan pernah mengkhianati pengikutnya. Yang ada pengikutnya yang mengkhianati ilmu. Selamanya ilmu tidak akan pernah mengkhianati pengikutnya. Yang ada adalah pengikutnya yang mengkhianati ilmu. Menjadi pengikut ilmu itu pedih jenderal, pedih jenderal, disepelekan, segala apapun dilihat, ngicep aja ditinggali. Menjadi pengikut ilmu itu pedih, tetapi lebih pedih dan pahit lagi jika Anda bukan dari pengikut ilmu, Bapak Ibu sekalian. Untuk menjadi seorang yang berhasil itu pedih, dikhianati tiap waktu, dipuji tiap waktu, direndahkan tiap waktu, disanjung tiap waktu. Sekali lagi, menjadi pengikut ilmu itu pedih, tetapi lebih pedih lagi jika bukan jadi pengikut ilmu. Menjadi kaya itu sulit, tapi lebih sulit lagi kalau kita miskin. Oke. Sekali lagi ya, menjadi kaya itu sulit, tetapi menjadi miskin jauh lebih sulit kehidupannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau punya segala, paling tidak pernah merasakan. Kalau tidak punya sama sekali, neuri ciru hese, da ciruna eueuh nu bisa diteureun. Ya, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, mari satu hati. Jadi mari satu hati atas petunjuk ilmu. Mari satu hati atas petunjuk ilmu. Mantapkan diri, sadari diri, tentukan ukuran diri, hargai diri, dan tingkatkan diri atas satu petunjuk ilmu. Hayatul fatah wallahu biilmi waqtuh. Hidup yang tegak berdiri itu hanyalah tegak atas sebuah petunjuk ilmu. Sekali lagi, Trilokalimbangan adalah mari satu hati. Mari satu hati. Di sini kita mencocokkan diri bahwa dari tempat ini kita akan bangkit semua tanpa terkecuali. Dari tempat ini, mari satukan hati bahwa kita menghargai jalannya sejarah dan semua itu perulangan, dan kita berharap bahwa kebesaran itu mudah-mudahan menimpa pada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mari satukan hati. Di tempat ini, orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang berharap bahwa kita itu harus berhasil, dan mungkin mereka menangis melihat kita. Kapan kamu berhasil? Kapan Anda berhasil? Kapan Mama berhasil? Kapan Teteh berhasil? Mudah-mudahan orang yang terdekat itu menjadi bukti bahwa kita layak mendapat bintang, bahwa kita layak dibanggakan, layak menjadi sebuah kebanggaan. Mari satukan hati. Di sini orangnya 1000 lebih, 1300 lebih bahkan. Kalau kita satukan hati di sini, maka semua kenyataan akan revolusi. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, revolusikanlah kami, yaitu mantapkanlah hati kami, pedomanilah hidup kami, angkatlah martabat hidup kami. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kezaliman. Ya Allah, ya Allah, biarkanlah tempat ini menjadi saksi, kami di suatu hari menjadi penyanjung ilmu-Mu dan menjadi pembukti ilmu-Mu, ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, di tempat ini kami bersenandung harap kepadamu, ya Allah. Semoga momentum ini menjadi langkah yang begitu baik bagi kami untuk sekarang, besok, dan di kemudian hari. Ya Allah, atas semua ilmu yang telah berikan kepada kami, jadikanlah kami hidup dan bisa menghidupi orang lain, sehingga kami bisa menjadikan Islam itu sebagai penataan hidup kami. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi pembukti bahwa kami adalah pendukung ilmu-Mu yang bisa menunjukkan bahwa ilmu-Mu lebih hebat dibanding yang lainnya. Ya Allah, perkenankanlah tempat ini, perkenankanlah dimensi tempat ini, perkenankanlah pusaran bumi ini, seluruh udara, seluruh angin, seluruh apapun yang ada di sini menjadi pendukung dari pergerakan hidup kami yang ingin lebih baik. Istajib doana ya Rabbi, istajib doana ya Rabbi, istajib doana ya Rabbi, ya Rabbi. Jadikanlah kami pembukti, yaitu kepada diri, kepada orang terdekat, kepada anak kami, kepada ibu kami, kepada orang tua kami, kepada agama kami, kepada negara kami, bahwa kami ada di dunia dan bisa menjadi pembukti ilmu-Mu, ya Rabbi. Ya Rabbi, perkenankanlah doa kami, ya Rabbi. Amin ya Rabbal Alamin. Istajib doana ya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, di sini mungkin Anda bercengkrama dengan banyak orang ya tadi. Mungkin Anda juga bisa melihat GM, segelintir GM di sini. Bahwa GM ini adalah Talaga Maniloka, kemajemukan manusia yang berisi pancawarna, yang mau menegakkan 5 aspek kehidupan. Kami mau bermasyarakat dan saling membesarkan. Kami mau saling mengisi ilmu dan keilmuan. Kami ingin saling mengisi harta dan kekayaan.
kami juga ingin sehat dan menyehatkan atas satu dasar, bahwa kami ingin dikuatkan atas satu dasar spiritual yang tinggi, pancawarna. Dan kami berharap, dan kita berharap, mudah-mudahan pancawarna menjadi pancasona, menjadi kebaikan yang abadi. Karena kita tidak tahu, Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu kapan nyawa kita akan diambil, sekarang, detik ke depan, atau di kemudian hari. Tetapi kita berharap mudah-mudahan kebaikan kita abadi, hari ini, besok, dan di kemudian hari. Trilokalimbangan aing Lodaya di Buana. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sekali lagi, Trilokalimbangan itu isinya Lodaya di Buana. Satu kekuatan yang besar. Dia fight. Seorang Lodaya itu sampai menghembuskan napas yang terakhirnya, dia terus mencengkram dan mengambil terus impian. Dia terus menyerang sampai pada titik darah penghabisan. Lodaya itu bisa memanjat, Lodaya itu bisa meloncat, dan Lodaya itu bisa berenang. Mudah-mudahan kita bisa hidup ya, dimanapun kita berada, di kondisi apapun, dalam sesi apapun. Dan mudah-mudahan rekan-rekan sekalian, kita sekalian itu selalu menjadi rahmatan lil alamin. Sekali lagi, Islam itu rahmatan lil alamin, menyebar perdamaian dimanapun. Kita JMer dan kita merasa Islam, kita mau dan harus mencoba bahwa kita harus rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemauan dan kemampuan dalam segala hal. Mudah-mudahan kita bisa ngadangi yang mempunyai wibawa yang luar biasa atas satu dasar spiritual yang tinggi. Mudah-mudahan kita bisa nyekal wanci, kita bisa tepat waktu, bahkan melebihi ekspektasi kita dengan sebuah kekuatan keyakinan. Dan mudah-mudahan kita mempunyai jati diri sehingga kita bisa berkata, ya Robi, inilah pembuktian dari impian saya. Sekarang, besok, dan di kemudian hari, perkenankanlah setiap impian itu terwujud pada kami, ya Robi. Amin. Sekian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas semua perhatian, atas semua pengorbanannya, atas semua apapun yang telah Anda korbankan, dan Allah akan membalas semuanya. Dan saya doakan, saya beserta istri saya dan beserta keluarga saya mohon maaf atas seluruh kekurangannya. Semoga kita selalu menjadi sahabat di dunia dan di akhirat. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Abu Ya Abu Muslim.